Shalom. Kita bertemu sekali lagi pada hari ini. Berbeza dengan renungan-renungan yang sebelumnya, pada hari ini kita akan bersama merenungkan tentang saya, keluarga, dan coronavirus. Saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya pimpinan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus bersama saudara semua, sama ada saudara bersama keluarga atau teman-teman serumah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Kiranya firman-Mu menjadi berkat, kekuatan serta panduan bagi kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 19 dan ayat 20. Mazmur 107 ayat 19 dan ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Kemudian dalam kesusahan mereka berseru kepada Tuhan, lalu Dia menyelamatkan mereka daripada kecemasan. Dia memulihkan mereka dengan firman-Nya dan tidak membiarkan mereka mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada tahun ini dunia dikejutkan dengan kemunculan dan penularan virus yang baru, yaitu virus corona atau COVID-19 yang telah mengorbankan ribuan nyawa. Sehingga sekarang dikatakan belum ada vaksin yang dicipta untuk mencegah dan mengobati jangkitan virus ini. Keadaan ini sungguh mencemaskan, membimbangkan, dan menakutkan. Wabak ini telah menjadi ancaman yang sangat serius dan perlu ditangani oleh kebanyakan negara di dunia, termasuklah negara kita. Saudara, pemazmur di dalam pembacaan ini berseru kepada Tuhan karena kesusahan dan kecemasan yang mereka hadapi pada waktu itu. Sama seperti pengalaman pemazmur ini, dalam situasi yang membimbangkan sekarang, mungkin ada di antara kita atau ahli keluarga kita yang terdorong untuk bertanya, di manakah Tuhan masa ini? Apakah Tuhan berdiam saja ketika penularan virus ini terjadi di mana-mana? Bahkan mungkin juga ada yang bertanya seperti ini, adakah ini merupakan hukuman Tuhan kepada dunia? Saudara, sesungguhnya pertanyaan ini wajar dipersoalkan oleh masyarakat dunia, khususnya di negara-negara dengan statistik penularan, jangkitan, dan kadar kematian yang tinggi akibat ancaman virus ini, lebih-lebih lagi kematian yang melibatkan ahli keluarga sendiri. Saudara, pada masa ini, kebanyakan penduduk dunia, termasuk kita sendiri, terperangkap di rumah akibat perintah kawalan pergerakan. Ada yang tidak dapat bekerja, kehilangan sumber pendapatan, mulai kekurangan bekalan makanan, dan sebagainya. Untuk keluar rumah sahaja, kita tidak berani karena bimbang dengan jangkitan virus ini. Memikirkan keadaan sekarang, pertanyaan yang lain adalah, adakah keadaan ini disebabkan oleh kelalaian Tuhan? Betulkah begitu? Saudaraku di dalam Tuhan, keadaan ini bukanlah disebabkan oleh kelalaian Tuhan, tetapi satu keadaan yang boleh berlaku dalam kehidupan fana pada bila-bila masa tanpa kita sadari. Seperti yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 14 ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan
singkat umurnya, dan penuh kegelisahan. Saudara, keadaan ini juga mendorong kita untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam segala perkara. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ibrani 13 ayat yang ke-5b berkata, "Aku tidak membiarkan kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu." Saya yakin bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu, sama ada masa lalu kita, masa kini, bahkan masa depan kita. Percayalah, tidak ada satupun yang berlaku di luar kuasa Tuhan, karena segala sesuatu berlaku di dalam kedaulatannya, karena Dialah yang mengizinkan hal tersebut terjadi. Saudara, walaupun penularan virus corona berskala dunia, namun tidak bermaksud bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita mungkin bukan seorang ilmuwan yang dapat mencipta vaksin atau antivirus untuk virus ini. Kita juga kekurangan sumber menolong mereka yang terkesan dengan jangkitan dan penularan virus ini. Tetapi ingatlah bahwa sebagai orang-orang percaya, bersama keluarga kita perlu bahkan harus berdoa dengan sungguh-sungguh, menyerahkan situasi dan cabaran yang kita hadapi sekarang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, doa orang yang melakukan kehendak Allah mempunyai kuasa yang besar. Saudara, selain berdoa, marilah kita bersama keluarga menahan diri agar tidak menyebarkan maklumat atau berita palsu tentang isu coronavirus yang boleh menyebabkan masyarakat panik. Kita juga harus mematuhi arahan dan peraturan kerajaan dalam usaha mereka menangani dan memutuskan rantai penularan virus ini. Saudara, marilah kita mengamalkan gaya hidup sehat seperti yang disorkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, agar dengan cara ini kita dapat membantu meminimumkan potensi jangkitan dan penularan virus ini di persekitaran kita. Saudara, ingatlah firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya melalui perkongsian yang sederhana ini akan menguatkan dan menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa stay at home. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami agar setia melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk penularan virus corona yang sedang mengancam dunia saat ini. Kami imani bahwa keadaan ini pasti akan berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.